Sudah nampak Pak J, screen-nya. Jadi mohon maaf ini ruangan karena kebetulan pagi ini ada 2 acara, tadi sudah disebut, kebetulan saya sama istri memang pengajar, dosen, pagi juga ada acara, istri saya ngungsi ini di studio. Jadi ini studio musik, kebetulan saya punya studio musik, ini room-nya di studio musik, bukan di ruangan yang biasa buat ngajar gitu kan, jadi ini sedikit berbeda ruangannya. Baik, materi saya ini saya berikan karena diminta judul gitu kan. Jadi saya memberikan judul memulai penelitian, sebuah penelitian dengan baik. Memulai saja. Jadi baru memulai. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur bahwa ada perkembangan yang cukup menarik di Undiksa ya. Jadi ada beberapa perubahan agar mahasiswa cepat selesai lulus ya. Salah satunya adalah dengan mengakui sebuah karya ya. Jadi ini mungkin di beberapa perguruan tinggi di Jogja khususnya misalkan di tempat istri itu sudah hampir sama, Pak Gede Aris, Pak Gede Indrawan, ada beberapa metode yang dilakukan dalam penyelesaian tesis. Jadi di tempat istri itu ada seperti tadi, seperti disampaikan Pak Direktur, ada juga penulisan jurnal internasional. Jadi ada jalur tesis, ada jalur karya, ada jalur penulisan jurnal internasional. Jadi ada beberapa jalur yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, jadi saya mulai tadi sudah diperkenalkan ya. Saya mungkin nggak terlalu terlihat tulisannya ya. Saya background-nya agak unik gitu kan. Saya 93 masuk D3 Elektro UGM, kemudian 94 masuk statistik UGM. Jadi background saya ada elektro, ada statistik, ya kemudian S2 sama S3 di ilmu komputer. Jadi memang saya punya bermacam-macam background. Jadi dulu waktu S1 gitu kan ada beberapa hal yang pengen saya capai, pengen saya ikuti. Jadi mengikuti apa yang memang dulu pengen gitu kan. Pengen di elektro, 93 saya masuk ke elektro, ya, walaupun akhirnya nggak selesai. Ya. Jadi kalau mungkin dulu yang seumuran dengan saya, dulu ada namanya UMBTN gitu kan. Jadi hobinya dulu saya UMBTN. 3 kali hak diberikan UMBTN saya ambil semua. Jadi 93, 94, 95. Ya, jadi semuanya saya coba. Saya ingin mencoba hal-hal yang mungkin pada waktu itu saya inginkan. 93 elektro, 94 statistik, 95 saya pengen masuk HI. Jadi hubungan internasional. Jadi yang 95 itu nggak masuk gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah nggak masuk hingga tetap di statistik kemudian di ilmu komputer. Nah sekarang keinginan yang di HI itu sudah dipenuhi oleh anak saya yang pertama. Anak saya pertama sekarang kuliah di HI semester 7 ya. Jadi dulu cita-cita bapaknya di HI, paling enggak sekarang sudah anaknya yang ngikuti gitu kan. Ini ada beberapa identitas dari saya. Anak saya 3, satu sudah semester 7, yang kedua SMA drummer yang cewek itu, yang ketiga masih SD besok masuk SMP. Kegiatan yang lain mungkin ada di gambar. Saya seorang barista gitu kan. Jadi penyeduh kopi. Jadi kalau malam itu sering bikinin kopi ya. Suka musik juga. Jadi beberapa kali coba untuk belajar musik ya. Terakhir saya belajar ngebass. Ya, jadi di situ ada foto saya lagi kursus ngebass ya. Jadi karena memang kalau saya pengen sesuatu ya sebisa mungkin saya coba sampai nanti berhenti, oh ternyata memang nggak bisa gitu kan, ternyata mentok gitu kan. Jadi itu mungkin sedikit introduction tentang saya. Baik, saya mengambil judul memulai sebuah penelitian yang baik. Jadi riset itu apa? Riset itu kalau kita cari di Google banyak sekali. Riset is gitu kan, ada lebih dari 233 juta hasil gitu kan. Jadi sangat banyak sekali. Tadi sudah disinggung oleh Pak, punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Jadi ini kalau saya ambil dari sebuah buku Dawson 2009 sama dari KKBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi research is consider activity which aim to make
an original contribution to knowledge ya, ada kontribusinya. Jadi kalau tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa di S2 itu harus nggak perlu ada misalkan sesuatu yang baru, tapi paling nggak memberikan kontribusi. Jadi sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, tadi Pak Direktur mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, di sana ada kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, ya, menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi sudah mewakili bahwa kita melakukan penelitian itu seperti apa sih, gitu kan? Dalam artian bahwa harus ada kontribusi, ada kata kunci mengembangkan, ada kata kunci persoalan, ada kata kunci objektif, ada kata kunci sistematis. Jadi ini yang harus dipegang gitu kan, khususnya untuk teman-teman di sini ya. Jadi saya panggil teman-teman ya, saya juga masih muda loh. Jadi teman-teman mahasiswa di sini gitu kan, untuk mengambil kata-kata kunci ini. Jadi sangat penting bahwa kita harus melakukan penelitian itu seperti ini loh. Nah, kenapa riset? Why kita harus melakukan riset? Ya, ini bahwa kalau riset itu sebenarnya sudah disebut di tahun 2012 ya oleh Ristek atau Dikti gitu kan, bahwa syarat lulus S1, S2, S3 harus publikasi makalah. Jadi kalau publikasi makalah itu pasti ada penelitian di belakangnya. Jadi saat ini pun saya misalkan saat bimbing S1 itu sudah harus ada penelitian yang ditulis oleh mahasiswa di sana. Jadi dalam mengerjakan skripsi, kalau misalkan tadi sudah disebut oleh Pak Direktur kalau ada perbedaan gitu kan, S1, S2, S3 gitu kan. Jadi kalau S1 walaupun misalkan hanya dalam tanda kutip ya hanya menjalankan sebuah metode, hanya menerapkan sebuah metode, tapi di sana harus ada penelitian, harus ada sesuatu yang diteliti. Ya. Jadi kalau kita cari lagi di Google gitu kan, jadi enaknya sekarang gitu kan, beda sama saya dulu waktu S1 gitu kan, khususnya nggak bisa itu kan nanya Google gitu kan. Jadi kalau sekarang itu nanya Google itu bisa banyak sekali yang bisa kita dapatnya. Why undergraduate research matters in college gitu kan. Kenapa di universitas itu harus melakukan penelitian? Ya, kenapa penelitian akademik itu penting? Itu banyak sekali. Nah, jadi salah satu alasan itu kan kalau kita lihat alasan keluarnya surat edaran atau surat dari Dirjen Dikti ini nanti dilihat itu kan, kita tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Ya, kalau di surat itu ditunjuk jelas kita kalah sama Malaysia gitu kan. Nah ini memang sebuah apa namanya realita yang kita hadapi. Jadi mau nggak mau gitu kan, saya sangat senang di sini bisa sharing sama Pak Gede Aris untuk berbagi pengalaman gitu kan. Memang sangat penting kita melakukan penelitian. Jadi, tapi bagaimana kita bisa melakukan penelitian dengan baik? Nah, itu yang harus kita sadari bersama. Jadi kita tidak hanya katakanlah misalkan kalau teman-teman S1, teman-teman D3 dulu misalkan pengembangan sistem informasi rumah sakit A gitu kan. Nanti tinggal diganti tuh pengembangan sistem rumah sakit B, C, D, E, F gitu kan. Hampir semuanya sama gitu kan, ganti nama aja gitu kan. Nah, itu kan yang bisa dikatakan bahwa di sana tidak ada kontribusi yang baru gitu kan, walaupun bukan kebaruan seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi untuk teman-teman di S3 ya, tapi kontribusi yang baru itu sangat penting, event gitu kan, walaupun itu dimulai dari anak S1. Jadi apa sih yang bisa diambil kemanfaatan untuk anak-anak S1, teman-teman S1 itu dalam menghasilkan skripsi. Ya, jadi harus dimulai dari sana. Sehingga kalau teman-teman S2 di sini harus lebih baik daripada teman-teman yang ada di S1. Jadi kalau teman-teman di S1 itu harus sudah ada manfaat yang bisa diambil, berarti teman-teman S2 harus juga lebih dari itu. Nah, itu kenapa kita harus melakukan penelitian. Ini sama gitu kan. Jadi how to do good research. Kita bagaimana sih kita bisa melakukan riset dengan baik? Ada stepnya banyak sekali gitu kan, step-stepnya. Ya, nanti coba kita breakdown, kita diskusikan di sini, khususnya memulainya saja. Kita mulainya gimana sih? Memulai dengan yang baik.
Nah, di sini ada kata kunci lagi sama ya, tadi ada kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah. Ya, ada persoalan, ada masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi. Ya, jadi di situ ada pengembangan pasti. Ya, jadi walaupun teman-teman S1 gitu kan, anak S1 harus ada di situ. Ya, harus sesuatu ada yang baru gitu kan, dalam tanda kutip barunya tidak seperti anak teman-teman di S3. Ya, jadi paling enggak ada, oh ini ya bedanya di sini ya. Nah, di situ. Ya, jadi how to do good research itu nanti cukup banyak ya. Nanti kita coba gitu kan. Kita mulai dari langkah yang paling awal gitu. Kalau di sini misalkan dari 15 step to good research, di sini ada nomor 1 gitu, define and articulate research question. Nah, itu sangat penting. Ya, jadi itu awal yang sangat penting gitu kan. Research question, problem, masalah, persoalan. Nah, itu yang coba kita bahas atau kita diskusikan bersama-sama di sini. Ini definisi ya dari sebuah buku karya Benson et al. Tahun 2008 mengenai penelitian yang baik atau penelitian. Nah, memulai penelitian itu saya sering sampaikan ke teman-teman mahasiswa harus ada masalah gitu kan. Jadi penelitian itu harus diawali dari suatu masalah. Jadi kalau ada sebuah persoalan, ada suatu masalah, maka nanti pasti ada kontribusi. Ya, kontribusi dalam misalkan menyelesaikan masalah tersebut atau mengetahui nanti permasalahan yang lain dari masalah tersebut. Ya. Jadi the aim of the research is to solve a problem or improve a situation. Ini ada sebuah quote, ada sebuah kalimat seperti itu. Ya, jadi what is your problem? Problemmu apa gitu kan? Masalahmu apa? Nah, itu yang harus sudah dipikirkan teman-teman saat masuk S2 gitu kan. Saat semester 1 pun saya harapkan sebenarnya sudah punya masalah yang dibawa. Jadi kalau kita tadi di Undiska itu semester 3 ya Pak Gede ya untuk proposalnya. Semester 3 udah bisa proposal. Ya, semester 3 proposalnya. Jangan nanti mencari masalahnya di semester 3. Jadi saat masuk semester 1 itu sudah ngumpulin masalah. Ya, what is your problem? Ya, masalahnya itu bisa masalah yang lampau, masalah sekarang, atau masalah yang mungkin terjadi di masa depan, past, present, sama future. Nanti dikumpulin masalahnya gitu kan. Ya, kemudian nanti sambil nunggu semester 3 konsultasi sama Pak Gede Aris, konsultasi sama Pak Gede Indrawan tadi, itu ketemu. Ini yang nanti bisa menjadi penelitian. Jadi apakah masalah ini nanti bisa jadi penelitian? Jadi mulai semester 1 sudah ngumpulin masalah-masalah gitu kan. Tapi kalau mau mengatasi masalah tanpa masalah, kepenggantian. Jadi itu simpel itu kan, kepenggantian nanti mengatasi masalah tanpa masalah. Ini bahasa Jawa nggak tahu ada yang ngerti nggak ya. Nah, semisal wis katon angel dilakoni, mundur ya diculki alon-alon, belok kiri ya, lurus baik gitu kan, sebuah potongan lagu gitu kan. Aja lali karo ngopi. Jadi kalau masalah itu sudah susah gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa jadi sebuah penelitian untuk tesis, ya ditinggal gitu kan. Jangan sampai mencari masalah itu jadi masalah. Jadi sampai semester 3 kok nggak ketemu masalah, itu masalah. Ya, jadi di awal saat sudah daftar di S2 di Undiska ini sudah bawa masalah gitu kan. Ya, kalau nggak punya masalah, bikin masalah gitu kan. Jadi bikin masalah sama Pak Gede Aris nanti. Jadi dibuat masalah sama beliau. Nah, di situ harus gitu kan. Jadi kalau memang sudah tidak bisa tercapai, ya sudah ya kita tinggalkan, kita cari yang lain. Ini kayaknya mentok, nggak mungkin bisa selesaikan dalam 1 semester. Ini kayaknya susah nyari dukungan datanya. Ya ini susah untuk melakukan pembuktiannya. Ini susah untuk melakukan verifikasinya dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita ngerti ya masalah yang akan kita bawa dari dalam penelitian itu seperti apa. Dengan menggunakan 5W1H itu sangat ya
kemudian where, how, itu sangat penting. Jadi sebuah metode sederhana yang selalu diajarkan cukup lama ya 5W1H ini sangat penting untuk di penyelesaian suatu tesis. Jadi yang saat ini mungkin ikut webinar ini belum punya masalah harus segera gitu kan mencari masalah ya, karena dari situ penelitian itu bisa dimulai. Jadi kalau penelitian nggak dimulai dari masalah itu bisa jadi problemnya nanti cukup banyak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada the research process, ini saya ambil aja dari universitas mana itu ya, nggak begitu kelihatan ya. Ini saya cari di Google gitu kan. Research process itu banyak gitu kan. Nah, salah satunya kalau kita lihat nomor 1 itu your question ya. Your information need untuk menjadi suatu topik, untuk menjadi suatu judul itu nomor 1. Nah, itu dimulai dari masalah. Nah, picking your topic is research. Memilih topik saja itu sebuah penelitian. Jadi kita nggak bisa gitu kan memulai penelitian itu dapat wangsit gitu kan saat kita sedang di kamar mandi tiba-tiba muncul gitu sebuah topik, yaitu ketemu gitu kan, tapi harus kita riset ya. Kembali kita di 5W1H tadi ya. Jadi seperti kata almarhum Steve Jobs di sana gitu kan, sebuah langkah awal itu seringkali cukup berat. Jadi menentukan topik penelitian itu seringkali berat. Nah, ini seringkali mungkin dihadapi gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sering ketemu mahasiswa itu konsultasi, Pak boleh minta judul gitu kan. Ya, jadi ini yang susah jawabnya gitu kan, karena untuk bisa kita memilih sebuah topik, sebuah judul tesis, skripsi itu ya harus dimulai dari diri kita. Jadi saya seringkali menyampaikan gitu kan, nah Anda senangnya apa? Anda hobinya apa? Baru nanti bisa ketemu beberapa tahapan selanjutnya, baru ketemu topiknya. Jadi kalau saya misalkan ngasih topik ini, topiknya belum tentu cocok sama Anda, sama yang diharapkan. Nah, jadi seringkali saya ngelis itu kan, saya punya topik penelitian di bidang ini gitu kan. Nah, itu siapa yang mungkin tertarik, ada passion di sana gitu kan, ada kesenangan di sana, itu bisa sangat membantu. Ya, jadi prosesnya cukup panjang sebuah penelitian. Nah, kita di awalnya dulu memulai sebuah penelitian. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Bagaimana memilih topik dan area penelitian, walau ada gitu kan yang mungkin kurang sependapat, saya masih memiliki pendapat bahwa follow your passion ya, ikuti keinginanmu, ikuti kesenanganmu. Doing what you like is freedom ya, what liking you do is happiness. Jadi saat kita memilih judul penelitian yang kita suka, itu senang. Ya, suka, senang gitu kan. Tapi jangan sampai berlarut-larut gitu. Karena senang di Undisca gitu kan, jadi nggak lulus-lulus. Ya jangan gitu gitu kan. Jadi artinya jangan sampai kita terjebak dalam kesenangan gitu kan. Tapi saat kita mengerjakan penelitian itu kalau dilatar belakangi dengan rasa senang, rasa suka, ya ada topik you love, topik you know, topik yang menarik, itu sangat bagus. Ya, jadi itu ideal gitu kan, ada topik yang kita ketahui, ada topik yang kita senang, ada topiknya itu menarik. Nah, itu susah memang gitu kan. Tapi kita bisa mencari gitu kan. Jangan sampai kita ada sebuah topik yang interesting, menarik gitu kan, hit ya. Tapi kita nggak ngerti ya, kita nggak senang, dipaksakan, repot. Ya, sebisa mungkin memang ada 3 bagian itu, topik you know, topik you love, sama interesting topik itu ada gitu kan ya, walaupun nanti bisa dibangun gitu kan. Jadi kalau pepatah Jawa mengatakan witing tresno soko kulino ya, jadi hadirnya rasa suka itu karena sering gitu kan, sering ketemu gitu kan, sering baca gitu kan, akhirnya cinta, itu bisa ya. Jadi bahasa Jawanya witing tresno jaran soko kulino, nggak tahu mungkin Mbak Gede nanti bisa pakai bahasa Balinya apa gitu kan. Nah, jadi tahap pertama itu kita harus nyari
inspirasi gitu kan, seek inspiration. Kita nyari inspirasi untuk penelitian. Nah ini kalau di semester 3 proposalnya itu mulai dari semester 1 atau sebelum masuk itu udah kita nyari inspirasi. Besok saya mau kuliah di Umbiska itu tesisnya ini. Nah itu sambil konsultasi nanti ketemu jadi proposal di bab semester 3 sudah jadi proposalnya gitu kan. 1 itu udah bikin masalahnya ya. Kemudian nanti konsultasi bab 3, semester 3 langsung jadi proposal yang bisa langsung diujikan. Nah, mencari inspirasi di mana gitu kan. Nah, ini salah satu hobi saya gitu kan, itu nonton film, apalagi pas sekarang pandemi ini gitu kan. Jadi Netflix-an aja itu kan tiap hari itu kan nonton film. Nah, dari film ini gitu kan luar biasa banyak ide penelitian yang bisa dikembangkan. Ya, jadi kalau yang senang film itu hanya jangan dilihat filmnya aja, actionnya gitu kan, tapi dicari gitu kan, idenya apa sih yang di sana gitu kan. Jadi ini film yang mungkin di sini ada Manhunt gitu kan, UNA Bomber. Ya, ini filmnya bagus sekali. Ya, jadi kalau Anda suka film kriminal, film apa namanya, FBI gitu kan. Ini film yang saya rekomendasikan untuk dilihat ya, yang Manhunt ya, UNA Bomber. Ya, jadi ini bomber ini UNA itu University and Airport Bomber. Jadi pembom ini itu spesialisasi ya. Ini kisah nyata ya. Jadi dia spesialisasi ngebom universitas ya dan airport. Ya. Pelakunya siapa? Seorang profesor matematika. Ya, jadi pelakunya bom di Amerika ya. Jadi ini kisah nyata, pelaku pengeboman itu seorang profesor matematika. Jadi profesor ya, tapi tukang ngebom. Nah, di film ini UNA Bomber ini itu ada data science-nya. Ya, ada data science. Di sana ada text mining. Walaupun itu tahun yang lampau ya, jadi bukan seperti sekarang. Jadi di kisah tersebut seorang profiler ya, jadi memprofil bagaimana kira-kira profil dari pengebom itu seperti apa. Itu akhirnya bisa didapatkan dari data science. Nah, data science ini sekarang menjadi sebuah topik, sebuah bidang yang hits sekali di sistem informasi, di ilmu komputer, di informatika. Jadi nanti coba gitu kan dilihat gitu kan filmnya ya, itu inspiring untuk melihat apa yang bisa menjadi sebuah topik penelitian. Yang di bawahnya yang barusan ya belum lama rame gitu kan, The Social Dilemma ini sangat bagus sekali juga. Yang suka AI ya, IA gitu kan, jadi kecerdasan artifisial ini bisa ngelihat ini ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dibahas di film ini gitu kan, untuk dikaitkan sama ilmu komputer. Jadi mungkin Pak Direktur juga menyampaikan ada kearifan lokal gitu kan yang dibangun oleh Pak Gede Indrawan yang bisa dikaitkan dengan ilmu komputer. Jadi kalau istri saya dulu disertasinya itu bahasa aksara Jawa gitu kan. Nah Pak Gede kalau nggak salah kan aksara Bali gitu kan. Jadi kearifan lokal. Ya kita nyari kearifan lokal, ya, nyari lokalisasi gitu kan. Bukan nyari lokalisasi ya, localization gitu kan. Itu bisa diangkat menjadi sebuah topik penelitian yang menarik. Ya. Jadi kalau melihat The Social Dilemma ini nanti idenya banyak sekali itu. Ide khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Ya, film yang berikutnya Tile mungkin nggak tahu sempat booming nggak di Bali ya. Kalau di Jogja kemarin cukup booming. Tile ini juga menarik ya untuk diangkat untuk dicari permasalahan penelitian yang ada. Ya, Moneyball Data Science ya ini Brad Pitt ya. Kemudian Anon itu AI, ya, IoT. Ya. Banyak sekali yang di sana ya. Nah ada lagi yang film lama Brad Pitt juga War World Jet itu ya. Ini menarik gitu kan. Khususnya dalam kita mencari topik penelitian. Jadi di film yang dibintangi oleh Brad Pitt yang tentang zombie itu ada sebuah rule yang dimiliki oleh kaum Yahudi yang cukup menarik yang bisa kita ambil sebagai sebuah landasan, sebagai sebuah bantuan untuk mencari ide penelitian. Jadi rule atau aturan orang ke-10 yang dimiliki oleh kaum Yahudi itu menarik.
Jadi saat ada 10 orang, 9 itu setuju semua, harus ada satu. Bagaimana caranya supaya nggak setuju dengan yang ke-9 itu? Harus dicari. Nah ini sama di dalam penelitian gitu kan. Ada pokoknya saya nggak setuju di situ. Ya bisa jadi dari satu itu nanti muncul sesuatu hal yang baru. Nah ini contohnya gitu kan, bahwa kita mencari inspirasi itu bisa di mana-mana. Ya, ya khususnya kalau saya memang senang nonton film, ya misalkan di film seperti ini. Nah ini saya berikan cuplikan, semoga suaranya nanti coba muncul nggak ya. Last night when I was chasing her, that's where it starts. What I see changes, the stairs stretch. It's an optical illusion, which later disappears from my record. And it doesn't end there. At this moment, I'm seeing a train at the platform. A train that isn't there. Placing a moving image in real time. Who can hack a human being? How do we stop this? To find a hacker, we hire one. What can I do for you? Almost a blank slate, no digital footprint. She makes her. Most of all, she erases herself. Now our clients are getting erased. This level of anonymizing makes all crime possible. Anonymity is the enemy. Someone is killing my customers, trying to make it look like it's me. She's playing you. I'm not safe. Neither are you. We can't believe our eyes. The system doesn't work. All clear. Please proceed. You can stay anonymous. Delete everything. I'm keeping your son's memory life. What's wrong with that? You can't look back. Oke, film ini belum lama ya, awal tahun yang lalu itu sangat menarik gitu kan. Ini informatika banget. Ya, jadi bagaimana IoT ya, kecerdasan artifisial ya, nanti sistem informasi di sini semua. Ya, jadi IoT yang diinjek ke tubuh itu sekarang sudah mulai gitu kan. Jadi si SpaceX itu salah satu divisinya gitu kan, salah satu si Mas Elon gitu kan. Mas Elon itu orang Jawa gitu kan, Mas Wawan gitu kan, ada Elon Musk gitu kan. Itu aslinya orang Jawa gitu. Mas Elon itu juga bikin gitu kan, bikin perusahaan yang nanti mencangkokkan IoT itu ke otak. Sekarang sudah dalam tahapan uji coba ke tikus. Nah ini nanti sebentar lagi gitu kan, nggak mungkin nggak nyampe 10 tahun lagi film di situ sudah bisa gitu kan. Jadi face recognition gitu kan, sekarang sudah cukup maju di China gitu kan. Orang bayar itu nggak perlu pakai ATM, orang bayar nggak perlu pakai KTP, HP gitu kan, cukup pakai wajah. Ya, jadi kalau sekarang itu kita bisa diminta teman untuk traktir, wah dompetnya ketinggalan gitu kan, wah HP-nya ketinggalan, itu di China sudah nggak bisa seperti itu. Saya nggak butuh dompet, saya nggak butuh HP, saya butuh mukamu saja gitu kan. Jadi cukup dilihat wajahnya ada saldonya apa enggak. Ya, jadi sudah sampai ke sana. Jadi kalau kita mau jajan nggak perlu lagi pakai dompet, cukup setor wajah, nanti saldonya di debit. Ya, jadi apa yang ada di film ini gitu kan, mungkin next 10 years gitu kan, dalam 10 tahun ke depan itu sudah terjadi. Nah ini informatika banget. Nah ide-ide ini gitu kan, yang ada mungkin masih jauh ke depan ini bisa dimulai dari sekarang, dari hal yang simpel gitu kan. Pak Gede misalkan yang kemarin itu
ini orang itu nipu apa enggak ini, Pak Wanto ini direkam sama Pak Gede ini kayaknya ngomongnya Pak Wanto ini ngapusi ini, menipu ini, itu kan nanti sama Pak Gede bisa gitu. Ini kan dimulai dari hal-hal yang seperti itu gitu kan, dari kita bisa break menjadi bagian-bagian kecil ya dari film tersebut, misalkan bisa menjadi suatu judul penelitian yang sangat menarik. Nah, jadi untuk mencari inspirasi, seek inspiration itu bisa dimulai dari banyak hal. Nah, sebisa mungkin tadi saya sudah saya sampaikan, itu kalau bisa ikuti passion-nya, ya. Ya walaupun kita harus tahu gitu kan sampai di mana kita mengikutinya. Jadi saya flashback ke belakang, dari tahun 93 saya ke elektro gitu kan. Saya memang suka elektro pada waktu itu. Ya. Kemudian ternyata kok setiap hari itu praktikum itu kan, setiap hari praktikum ngetik pakai tik tangan itu, kok capek gitu kan. Ini nggak menarik gitu kan. 94 saya cari yang lain gitu kan. Sudah cowok semua gitu kan, teknik kan. Jadi cowok semua, tiap hari praktikum gitu kan. Kerjaannya cuma nyolder, kerjaannya ngukur resistor, transistor. Nah, ini nggak menarik gitu kan. Saya nyoba yang lain gitu kan. 94. Saya nyoba beberapa prodi yang lain. Akhirnya masuk statistik. Di statistik loh kok susah gitu kan. Ketemunya angka semua gitu kan. Ya ini kok tambah mumet gitu kan. 95 pengen yang lain gitu. Nah ini kita terus nyari. Tapi ya itu tadi kita harus tahu batasannya. Ternyata memang batasannya sampai di sini. Contoh yang lain misalkan saat saya masuk S2 tahun 2000 saya masuk S2 ilmu komputer, selesai 2002, selesai lulus saya ke Fakultas Hukum UGM. Ya, jadi pada waktu itu saya ketemu sama dekannya. Pak Dekan, saya pengen masuk S3 Fakultas Hukum UGM. Ya, tahun 2002. Saya pengen ngambil data forensik. Pada waktu itu 2002. Ya. Jadi karena pada waktu itu saya suka tesis saya berkaitan dengan keamanan komputer. Saya sukanya dulu sniffing, yang ngendus jaringan. Ya, baca log. Ya. Tahun 2002 itu saya bantu teman bikin baca log server. Ya, kemudian nanti bisa dirangkum gitu kan, ini nanti ada serangan apa ya 2002. Sehingga saya pada waktu itu tertarik. Ini kayaknya kalau saya bisa dikaitkan dengan hukum gitu kan, saya bisa ngambil forensiknya. Ya, saya kuliah S3 masuk misalkan 2002, nanti lulus 2007 misalkan pada waktu itu pinginnya gitu kan. Saya 2007 itu mungkin jadi pakar forensik pertama di Indonesia, forensik digital ya. Pinginnya pada waktu itu gitu kan. Tapi ketemu Pak Dekan pada waktu itu, Pak Dekan bilang nggak bisa, Anda harus ngambil dulu S1-nya hukum atau filsafat ya. Pusing saya gitu kan. Jadi saya ngambil S1 hukum belum tentu 5 tahun lulus gitu kan. Nanti nggak jadi ahli forensik digital lagi, tahun tambah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi nggak mungkin selesai gitu kan. Sehingga ya ini berarti pencapaian saya memang harus berhenti di sini. Nah itulah gitu kan, dalam menggali gitu ya, topik penelitian sama kita harus tahu kapan sih berhentinya supaya dalam mencari masalah tidak jadi masalah. Jadi ya memang mungkin itu bukan jadi garis hidup saya gitu kan, harus segera move on gitu kan. Jadi dalam mencari permasalahan harus mampu move on. Jadi yang selama ini mungkin ditinggal mantan gitu ya harus segera ganti gitu kan. Jangan terus menangisi mantan gitu kan. Jadi ya sudah kita harus ganti gitu kan di topik yang lainnya. Jadi saya S1-nya statistik itu ngomongin multivariate gitu kan, variabel-variabel itu regresi dan lain sebagainya gitu kan. Di S2 itu keamanan komputer ya, mengendus-ngendus itu. Jadi sniffing. Di S3 beda lagi gitu kan. Saya berubah lagi ya karena memang mungkin di beberapa hal ini nggak bagus dalam artian linearitas gitu kan. Ya tapi bagaimana kita nanti bisa nyambungin bisa lah gitu kan. Jadi S2 itu masih database gitu kan, S3 masih database juga tapi teks gitu kan, masih bisa dihubung-hubungkan. Nah di informatika sekarang itu informatika itu di mana-mana ya, koneksi di mana-mana, semua komputer. Ada 3 bidang hal yang sangat penting: informatika, computer science, matematika, statistik, dan domain knowledge. Nah di sini ya, jadi harapan saya sebenarnya juga di sini Undiska bisa Kak nanti juga kolaborasi lintas bidang ilmu. Ya, jangan sampai hanya informatika saja.
Ya, kalau bisa misalkan di tesis di sini kebetulan ada Pak Kaprodi, nanti pembimbingnya itu bukan hanya informatika saja, bidang yang lain gitu kan, sama seperti waktu S3 gitu kan. Dulu istri itu S3 satu bidang bahasa Jawa gitu kan. Saya kemarin karena bahasa Indonesia saja gitu kan, penguji dilibatkan dari S2 itu luar biasa bagus. Ya, kolaborasi, initiate, collaborate. Jadi mulailah kolaborasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Yudiska di sini, mencoba berbagi dengan mungkin rekan yang lain, sangat saya apresiasi, bagus sekali. Nah, di dalam mencari ini gitu kan, di dalam mencari permasalahan ini gitu kan, saat kita baca, ya ini salah satu yang penting itu kita harus berani jujur. Ya, ini masalah ini sudah ada yang angkat belum? Ya, jangan sampai nanti kita bikin tesisnya, kita bikin disertasinya sebenarnya sudah ada. Ya, karena kita nutup-nutupi. Ini penting. Ya, jadi dalam mencari masalah gitu kan, dalam menentukan topik kita harus jujur. Ini sudah ada yang ngerjain belum? Nah, sudah ada yang menyelesaikan belum? Ya, jadi ini sangat penting khususnya di bidang akademik. Nah, kalau dulu itu dikenal dengan STEM gitu kan, kita yang di teknik itu adalah science, teknologi, engineering, kemudian matematik. Ini ada tambahan lagi satu A, art. Ya, itu sangat penting. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi gitu kan dengan bidang sosial, bidang seni, itu sangat menarik. Jadi beberapa misalkan saya punya penelitian, saya juga bimbing tesis ya karena mungkin kolusi gitu kan dengan istri gitu kan. Jadi diajak gitu kan bimbing tesis. Itu ada beberapa yang background-nya bukan bidang informatika gitu kan. Ada background dari seni. Ya, jadi bagaimana misalkan kita menghilangkan suara background gitu kan dalam sebuah audio. Ya, itu teman-teman multimedia lebih ngerti. Bagaimana dia ngerti transisi film. Ya, teman-teman multimedia lebih ngerti. Nah, tinggal kita arahkan bahwa ini itu sebenarnya dalam informatika ada metodenya loh. Ya, kita bisa banding-bandingin metode loh. Ya, jadi kalau di S2 itu lebih ditekankan kalau saya untuk coba bandingin metode A, metode B, mana sih yang terbaik untuk kasus ini, mana sih yang terbaik untuk kasus itu. Jadi mencari itu kan, membandingkan, paling enggak itu yang harus dilakukan. Jadi kalau teman S1 menjalankan, mengaplikasikan, teman-teman S2 harus mampu memilih yang terbaik itu yang mana sih, ya dari banyak pilihan. Ini tesis saya gitu kan, keamanan akses Postgres ya melalui web menggunakan PHP ke Apache Web Server pada waktu itu gitu kan. Jadi Postgres keamanan ya, sehingga dulu forensik digital sangat menarik. Kemudian disertasi saya desain korpus ya. Jadi pada waktu itu saya 2013 kepikiran gitu kan bahwa korpus tech itu akan menjadi hal yang penting. Nah, ini ternyata gitu kan, bulan Agustus kemarin ada Stranas Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia, itu nyebut dengan jelas gitu kan, membangun korpus ya Indonesia, yaitu disebut dalam strategi nasional. Jadi ini ya yang mungkin tadi salah satu yang saya harapkan, kita punya masalah ini akan jadi sesuatu hal yang penting di masa depan. Ya, saya dulu kepikiran bahwa forensik digital akan menjadi hal yang penting. Ya, saya ingin masuk di fakultas hukum di sana. Ya, korpus akan menjadi suatu hal yang menarik di masa depan, khususnya di era data digital. Ya. Sehingga saya pun beli itu domain, beli aja gitu kan, korpus.id sudah saya beli. Ya. Isinya belum ada gitu kan, karena memang belum punya kesempatan untuk mengembangkan. Jadi kalau teman-teman di sini Pak Gede tadi, Pak Gede Indrawan gitu kan, yang punya korpus bahasa Bali, nanti bisa bisa kolaborasi dan dimasukkan di sini untuk disiapkan bagi yang lain. Jadi saya dulu cita-citanya itu 2013 itu punya korpus ID, punya korpus yang memang korpus bangsa Indonesia. Ya, itu luar biasa korpus Indonesia itu. Jawa, Bali, Sumatera, teksnya luar biasa. Jadi kita sekarang kan pengguna aja, ya, belum sebagai pemilik data. Nah, ini harapannya seperti ini. Nah, ini ada Stranas dari pemerintah yang sudah dengan jelas bahwa kita sebaiknya punya infrastruktur mengenai korpus di Indonesia. Nah, ini juga sejalan gitu. Karena hal-hal yang seperti ini mungkin kita bisa lakukan, kita bisa mendapatkan ya
salah satunya kita cari ide, cari permasalahan, baca, nonton film gitu kan, tulan gitu kan. Jadi hobi saya jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau nggak ada pandemi ini saya sangat pengen gitu kan ke Bali lagi gitu kan, karena salah satu ke Bali itu paling sering ya. Saya berpergian ke luar Jogja itu salah satunya ke Bali yang paling sering ya. Jadi rencana di 2020 ini dolan kemana-mana berhenti gitu kan. Jadi karena nggak bisa kemana-mana ya. Jadi harapannya semoga nanti ini bisa segera hilang ya, kita bisa berjalan-jalan ya, ke muka bumi untuk mencari ide, berbagi ide yang bisa kita sharing bersama. Nah ini memilih topik penelitian. Nah apa yang kita bisa, variabel apa yang kita bisa sesuaikan dalam kita memilih penelitian? Sebisa mungkin jangan sampai kita memilih penelitian yang sendirian gitu kan, nggak ada temennya ya. Nah ini kita harus bisa ngelihat ada blueprint, ada renstra, ada roadmap, ini semua ada gitu kan. Nah sayang gitu kan, dulu Pak Mas Nadiem itu waktu selesai dilantik bilang, Nadiem Makarim minta waktu 6 bulan siapkan cetak biru pendidikan Indonesia. Ya sampai sekarang belum ada. Ya, jadi berita terakhir beberapa hari yang lalu itu masih mencari masukan. Jadi tengah waktu 6 bulan yang disampaikan oleh Mas Nadiem ini sudah terlewati. Nah kalau ada blueprint ini ya, kemudian sudah ada renstra, rencana induk riset nasional 2015-2045 gitu kan. Kemudian ada SDG, ya, the Global Goal for Sustainable Development, ini bisa dijadikan satu. Apalagi misalkan Undisca itu kan prodinya sangat luas gitu kan, itu sangat menarik ya. Tinggal ambilin dosen-dosen yang spesialis di bidang lain, yuk kita kolaborasi ya. Lo bikin tesis di bidangmu, kita bikin tesis di bidang kita. Itu untuk bisa berkolaborasi luar biasa ya. Jadi senang sekali gitu kan Pak Gede Indrawan, Pak Gede Aris itu bisa di sebuah universitas yang cukup besar. Ya, ini yang saya dorong gitu kan ke rekan-rekan mahasiswa, coba kolaborasi ya dengan bidang yang lain ya. Jadi walaupun S1, S2 gitu kan, sebisa mungkin ada permasalahan gitu yang kolaborasi ya, dengan bidang yang lain ya. Jadi bidang art, bidang sosial gitu kan, atau bidang teknik yang lainnya. Itu akan bisa menghasilkan judul-judul topik penelitian yang sangat menarik. Jadi masuk semester 1 ya, time to plan itu sudah dimulai. Ya, kita sudah merencanakan ya, sebisa mungkin kita masuk S2 itu jangan sampai nggak punya bekal apa-apa ya. Tapi sudah kita punya keinginan, saya ingin seperti ini loh. Itu sudah dimulai dari semester 1. Ya, sehingga harapannya kalau bisa ya jangan 4 semester gitu kan, kalau boleh 3 semester selesai ya kenapa enggak ya gitu kan. Kalau nggak salah peraturannya diizinkan untuk selesai 3 semester. Jadi tahun 2000 itu ada teman yang selesai 3 semester, ya saya pun pada waktu itu seharusnya bisa gitu kan. Cuma karena saya dulu bekerja gitu kan, saya di Jakarta, setiap Sabtu pulang, dulu saya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ya, jadi kerja di Jakarta Senin sampai Jumat, ya Sabtu pulang, ya Jumat malam pulang ke Jogja, ya kuliah semester 3. Ya, tapi ada rekan dulu tahun 2000, 2002 itu bisa selesai 3 semester. Jadi kalau S2 itu nanti coba mungkin kalau di peraturan sepertinya memungkinkan untuk bisa diselesaikan dalam 3 semester. Jadi kalau kita bisa di semester 1 itu sudah punya bayangan apa yang mau diteliti, tinggal konsultasi sama Pak Gede Aris, Pak Gede Indrawan, itu insya Allah di semester 3 bisa selesai. Ya, kumelut itu kan, kumelut. Ya, jadi kumulat bisa luar biasa. Ya, ilmunya masih baru. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, jadi ada perbedaannya. Ini harus dimengerti oleh mahasiswa, dosen gitu kan, bahwa memang mau nggak mau ada perbedaan antara tugas akhir, skripsi, tesis, sama disertasi. Jadi di mana tingkat kebaruan itu harus kita bisa tepatkan. Ya, jadi jangan kita maksakan kebaruan disertasi untuk di tesis, ya kebaruan tesis untuk di skripsi. Ya, demikian juga kebaruan skripsi di tugas akhir. Ya, jadi ini yang harus kita miliki bersama, baik dari sisi mahasiswa maupun sisi dosen. Kita harus bisa menempatkan diri. Ya, di mana sih kita menuntut mahasiswa, di mana sih kita bisa membimbing mahasiswa. Ya, apalagi kalau misalkan di Undisca yang cukup besar gitu kan, mungkin ada yang sudah S3,
prodi S3, S2, S1, D3 gitu kan. Itu mungkin lebih berat dari sisi dosen. Ini mahasiswa saya D3 apa S1 apa S2 apa S3 gitu kan. Seringkali mungkin jadi nggak pas. Nah, di sini kalau kita bisa menempatkan gitu kan, insya Allah nanti bisa lancar semuanya. Ya, jadi penting untuk mengetahui di mana sih kita jenjang penelitian kita ini. Ya, sama itu kan dalam mencari permasalahan, mencari topik penelitian, itu nanti kita mau sampaikan ke teman-teman S1 itu sekarang ya, kalau bimbingan saya, misalkan yang dari SI ya, Sistem Informasi, Anda nggak perlu bikin program dari A sampai Z, ya nggak perlu gitu kan. Ya, bagian saja, malah manfaatnya mungkin lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengembangkan sebagian dari modul untuk WordPress, modul untuk Drupal, modul untuk yang lain, itu manfaatnya lebih besar daripada Anda bikin sistem informasi A sampai Z. Ya, bongkar aja itu gitu kan, kita ubah gitu kan, cari sesuatu. Ya. Jadi kebetulan saya misalkan ngajar basis data, jadi basis data itu database misalkan pakai Postgres, saya pemakai Postgres sejak lama gitu kan. Pakai Postgres itu kita bisa bikin database itu sebaik mungkin. Ya, sehingga program yang ada di atasnya itu nggak perlu ribet filternya, nggak perlu ribet validasinya, nggak perlu ribet verifikasinya. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman di S1, kalau nanti bikin program, ya sekarang anak-anak SMK sudah bikin program. Ya, anak-anak SMK bikin program, nah, ada RPL di sana. Ya, jadi ngambil programmer dari SMK jauh lebih murah daripada ngambil programmer S1. Jadi kalau kita mampu mendesain database dengan baik, maka yang bikin program anak-anak SMK nggak masalah. Ya. Jadi itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi bahwa perkembangan sekarang itu luar biasa besar, cepat gitu kan. Kalau kita nggak bisa menempatkan diri, kita selalu akan tertinggal. Nah ini trennya ke depan gitu kan. Jadi mau nggak mau AI ya, AI, KA, kecerdasan artifisial, KB, kecerdasan buatan, itu akan terus mendominasi. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebisa mungkin ya kita letakkan gitu kan penelitian kita itu juga arahnya ke sana. Ya, salah satu adalah AI ini. Ya. Jadi ini penelitian kemarin yang saya lakukan dengan istri dan teman-teman yang lain itu salah satunya juga punya kaitannya ke sana. Ya, profiling analysis of this personality. Ya, jadi saya menganalisis personality pengguna sosial media. Ya, ini memang background-nya apa? Background-nya itu dari suatu masalah dari perusahaan. Seringkali perusahaan saat sudah menerima mahasiswa, saat menerima karyawan itu tidak sesuai dengan lamarannya. Jadi ngelamar itu mengatakan saya calon pegawai yang baik hati, jujur, tidak sombong gitu kan misalkan. Ya, tapi setelah diterima gitu kan, melewati berbagai tes, itu ternyata berbeda hasilnya. Nah, penelitian ini yang kami lakukan mencoba untuk memprofil seseorang itu dari media sosialnya. Jadi kalau dia online, itu profilnya seperti apa sih? Nah, itu yang coba kita lakukan. Nah, ini kerjasama dengan teman-teman di psikologi, ya, atau ada pakar psikologi yang kita ajak untuk melakukan penelitian ini. Nah, seperti inilah bahwa kita sebisa mungkin mengajak bidang lain. Sama seperti misalkan di sini ada COVID, ya, sekarang baru COVID, ini baru tren. Jadi penelitian yang ke arah sana itu sangat menarik. Ya, cuma harus segera gitu kan. Ya, nanti kalau nggak segera ya tertinggal atau sudah basi ya kadaluarsa. Nah, saya juga ada penelitian dengan seorang dokter di rumah sakit swasta di Jogja. Ya, jadi ada dokter masih mau kuliah S2 informatika. Ya, ini yang menarik gitu kan. Sudah dokter itu kan, yang kurangnya apa sih dokter itu kan, mau-maunya kuliah S2 gitu kan. Informatika lagi. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi bahwa bidang yang lain itu sudah melirik atau sudah melihat bahwa informatika itu penting. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang di sini sudah ngambil S2 di Undisca ini sudah tepat. Ya. Anda sudah di jalur, di track yang benar. Ya. Tinggal nanti mengembangkan yang bidang-bidang yang lain yang bisa nanti untuk memboost Anda, ya, memboost portofolio Anda,
memboost kemampuan Anda untuk bisa ditempatkan dimanapun itu. Nah, ini kesempatan itu kan khususnya yang baru mulai mau penelitian bisa mulai mencari masalah di sini. Jadi ada Pak Gede Aris, Pak Gede Indrawan bisa diajak komunikasi ya. Jadi karena sekarang eranya digital ya, jadi ada jargon, ada tulisan ya, digital isme ini punya istri sih gitu kan ya. Ada 2 buku yang ditulis ya berkaitan dengan data digital ini ya. Jadi mau nggak mau data menjadi hal yang sangat penting ya. Komputer everywhere, connected anywhere. Ya, ada 1, 2, 3, 4 tahapan proses akuisisi, kurasi, storage, usage visualization. Ini pasti berkaitan dengan informatika. Data terus ada luar biasa banyak. Ya, volume, variety, velocity. Ya, di Udiskan mungkin ada teknik elektro nggak Pak Gede Aris? Ada Pak. Pak Indrawan juga dari elektro beliau. Di elektronya Pak, di S3 sama S1-nya. Ya, jadi elektro ini sekarang IoT gitu kan. Jadi bagaimana kita ngambil data, bagaimana data nanti diverifikasi, ya blockchain itu luar biasa gitu kan. Jadi tinggal kita nari, bahasa Jawa nari itu apa ya? Kita mengukur gitu kan kemampuan. Mau nggak kita memaksa untuk itu? Jadi kalau saya mungkin Pak Gede, Pak Aris, Pak Gede Indrawan itu sudah terbentur usia gitu kan, dalam artian mungkin stamina-nya sudah beda dengan teman-teman yang sini masih S2. Nah ini dimanfaatkan lah gitu kan. Jadi data yang luar biasa besar yang ada di internet ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah penelitian yang luar biasa. Ya, jadi itu ya apa yang bisa saya share ya, karena semuanya sudah data digital, semuanya sudah di AI kan ya, arahnya ke sana. Maka ada hal-hal yang tidak bisa di AI kan, tidak bisa didigitalkan, tidak bisa diolah misalkan dengan komputerisasi dan lain sebagainya, itu menjadi suatu hal yang unik, ya, sesuatu hal yang sangat penting. Pendidikan sekarang Anda lakukan ini ya untuk mendapatkan knowledge, pengetahuan, love, ya, friendship, ya. Ini saya dengan Pak Gede ini ya karena friendship itu kan bisa sampai berbicara di sini itu penting gitu kan untuk ikut serta mewarnai dalam dunia digital saat ini, sehingga harapannya nanti ada wisdom ya, ada kebijaksanaan ya. Jadi jangan sampai data digital sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya Zoom itu jadi menjauhkan ya, nggak ada wisdom misalkan, itu sebisa mungkin itu jangan. Nah itu tugas kita yang ada di bidang informatika supaya bisa mewarnai itu ya dalam penelitiannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat penelitian yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain seperti disebutkan oleh Pak Direktur tadi. Mungkin itu yang bisa saya share. Jadi karena kemarin saya lihat ini kok pesertanya yang nanti bicara banyak gitu kan, jadi tidak elok kalau saya nanti banyak bicara. Ya, jadi ini yang bisa saya share. Nah, saya buka nanti waktu diskusi, waktu saya kembali ke Pak Gede Aris. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.